sayang, selalu ku jaga, takkan ku lepas selamanya. Assalamualaikum. Halo penonton Sheila Valley Project, salam kenal dari saya Nanus Stinky. Kebetulan kemarin teman-teman dari La Valley Project meminta saya untuk menceritakan sedikit tentang perjalanan karir saya di Stinky. Oke, langsung saja saya mulai ya. Saya mengenal musik itu di usia sekitar 14 tahun. Waktu itu mungkin sekitar masih SMP ya. Saya mulai mengenal dari musik tahun 70-80. Ya, konsep-konsep rock and roll ya waktu itu ya. Waktu zaman-zaman SMP itu. Dari ketertarikan musik itu saya minta dibelikan instrumen gitar ya. Awal pertama kali diberikan oleh orang tua saya itu gitar akustik nilon, yang pada dasarnya sebetulnya saya belum bisa main gitar waktu pas mulai dengar musik itu. Cuma seiring berjalannya waktu, saya mencoba belajar, mencari tahu tentang instrumen gitar itu seperti apa. Mungkin akhir kelas 3 SMP itu saya mulai sedikit bisa ya. Dari situlah saya mulai pengen mendalami lagi instrumen gitar itu seperti apa. Saya mencoba gabung dengan teman-teman yang satu hobi, terus bikin band ya, band yang nggak jelas lah waktu itu. Masih zaman-zaman SMP itu, yang kalau latihan 1 jam 2 jam latihan itu satu lagu nggak kelar-kelar gitu. Ya, terus meningkat di SMA. Waktu SMA, saya awalnya berkenalan dengan Andre. Waktu itu satu kelas di kelas 1 SMA. Saya perhatikan kesamaan hobi dia di dalam musik. Dia suka lagu rock, dia suka nyanyi, suka instrumen juga. Di dalam kesamaan hobi itulah saya akhirnya kenal lebih dekat lagi dengan Andre. Cuma waktu itu belum sampai bikin band. Ya artinya waktu itu cuma sekedar main ke rumahnya, main gitar, nyanyi-nyanyi. Nah, meningkat sampai kelas 2 SMA, barulah saya merasa kayaknya perlu bikin band nih sebagai penyaluran hobi. Akhirnya ketemulah dengan kakak kelas saya, senior kelas 3. Bikin band lah, namanya Trailer. Nah, disitulah kita pertama kali ikut festival dan belum menang karena waktu itu masih sekedar ya pengen mencoba mengekspresikan hobi dan bakatnya. Meningkat lagi setelah kelas 3 itu barulah ketemu dengan Irwan, Endang, dan Yongki. Mereka waktu itu punya grup namanya Madesu ya, Masa Depan Suram. Dan saya sama Andre. Akhirnya kita coba lebih kenal lebih dekat lagi, terus bikin band namanya Slogi waktu itu. Kayaknya kita merasa punya banyak kecocokan. Akhirnya kita coba yaudah kita ikut festival lagi yuk gitu di Budi Luhur waktu itu. Festival musik rock se-Jabotabek. Dan jurinya pun sangat kompeten sekali waktu itu. Ada Arthur Kaunang, Ben Sleo, Billy Tobing. Dan di festival itu kita mendapat predikat juara terbaik se-Jakarta dan lagu terbaik. Waktu itu dari modal menang itulah akhirnya kita punya rasa percaya diri yang tinggi. Kita mulai banyak melakukan
manggung-manggung waktu itu di pentas seni sekolah-sekolah lain, di acara 17-an, acara perpisahan. Nah, seiring berjalannya waktu, kita masing-masing sudah lulus sekolah, kita merasa punya tantangan lagi gitu, karena kayaknya cuma dengan festival aja nggak cukup. Akhirnya kita bikin demo-demo yuk gitu. Demo-demo, yang pertama kita bikin itu adalah demo lagu rock gitu. Setelah bikin lagu demo, kita coba kirim ke perusahaan-perusahaan rekaman waktu itu. Nah, cuma pada saat kita bikin demo lagu rock itu, di tahun-tahun itu pula lagu rock mulai menurun segmennya karena mulai beralih ke musik pop. Akhirnya demo lagu yang rock yang kita bikin itu nggak diterima sama label. Ya, dari tahun sekitar 93 sampai 95 itulah kita menjalani sosialisasi demo-demo kita. Di ujung kita menawarkan demo itu, kita sudah mulai hopeless karena kayaknya energi kita sudah banyak terbuang, aktivitas kita juga banyak terbuang. Akhirnya kita bersepakat, yaudah yuk kita masing-masing dengan kesibukannya masing-masing lah, yang kerja-kerja, yang kuliah-kuliah. Karena kita merasa udah cukup lah, mungkin main band sampai di sini aja. Kita mungkin harus menjalani kehidupan kita sesuai dengan pendidikan kita masing-masing. Nah, di saat kita sudah mulai hopeless, tiba-tiba terbisitlah Irwan, gimana kalau kita bikin lagu pop aja deh. Judulnya waktu itu Asa Yang Tersisa. Terus anak-anak ya udah deh, untuk yang terakhir kalinya kita coba bikin demo lagu pop. Kalau nggak dapet ya udah, mungkin bukan rezeki kita di situ. Tiba-tiba Dewi Fortune itu sepertinya mulai menghampiri. Kita tawarkan ke label rekaman Aruna Baswara, mereka menerima demo kita dan mereka meminta beberapa lagu demo lagi, dan mereka setuju dengan lagu-lagu demo tambahan dari kita. Akhirnya kita mulai termotivasi lagi, semangat lagi, energi kita mulai timbul lagi, apalagi dengan di kontraknya kita di Aruna Baswara itu untuk satu album. Seiring berjalannya waktu, akhirnya kita dilempar ke Bulletin Record di dalam satu label yang sama juga. Dirilislah single pertama Mungkinkah itu di Bulletin Record. Oh iya, sebelumnya nama Slogi yang pernah kita pakai dari SMA itu harus diganti di saat kita kontrak rekaman, karena pada saat kita kontrak rekaman di Aruna Baswara itu ada nama yang sama, Slogi juga, cuma mereka dari Bandung dan sudah lebih dulu kontrak. Akhirnya kita ganti nama, sepakat dengan nama Stinky. Ya, seiring berjalannya waktu, akhirnya respon lagu Mungkinkah itu cukup bagus dan sangat bagus kalau menurut saya. Karena waktu itu penjualannya sampai 1 juta kopi, yang merupakan prestasi luar biasa pada saat itu untuk sebuah produk musik ya. Setelah melewati masa kesuksesan album pertama dengan single Mungkinkah, kita diminta untuk membuat album kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan beberapa single selanjutnya lagi yang sukses itu adalah Jangan Tutup Dirimu, Cinta Suci, Rindu Untuk Dia, Ku Bangga Mencintaimu. Dan akhirnya kita sampai sekarang tetap eksis untuk menjaga nama Stinky untuk pecinta musik Indonesia. Dan harapan saya sebenarnya di usia band ini yang sudah lebih dari 20 tahun adalah yang penting menjaga eksistensi dan tetap menjalin silaturahmi dengan para penggemar kita. Semoga band Stinky ini tetap bisa berkenan di hati para pendengar sampai akhir hayat kita nanti, sampai kita tua, sampai kita mungkin sudah tiada. Oke, penonton setia Lavale Project, mungkin segitu aja dulu ya cerita dari saya tentang Stinky. Oke, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ku jauh dari